Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat atau belajar online di Google Classroom ya. Jadi baik itu siswa atau mahasiswa atau guru atau dosen ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Nah, untuk kuliah online-nya atau belajar online-nya. Nah, sekarang kita buat dulu ini ada kesalahan penulisan ya. Saya edit dulu sebentar. Membuat join, oke. Nah, jadi sini nanti yang akan saya ajarkan yaitu bagaimana membuat kelas, join kelas. Membuat kelas ini untuk guru dan atau dosennya. Kemudian join kelas itu untuk mahasiswa, bagaimana cara mahasiswa join. Kemudian membuat absennya, bagaimana cara membuat absen, dan bagaimana cara membuat tugas atau kuis nanti. Kemudian bagaimana kirim tugas itu untuk mahasiswanya. Dan bagaimana cara juga kirim tugas untuk mahasiswa dan bagaimana cara kirim tugas dari mahasiswa ke dosen atau dari siswa ke guru. Nah, kemudian bagaimana cara memberi nilai. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Oke, kita langsung. Jadi di sini teman-teman buka dulu Google Classroom-nya ya. Buka dulu Google Classroom. Nah, buka Google Classroom di sini langsung sign in. Ya, ini baik untuk dosen atau untuk baik untuk guru atau untuk dosen atau untuk mahasiswa atau untuk siswa. Itu sama ya caranya. Nah, nanti pilih akun mana yang mau digunakan untuk login. Nah, saya menggunakan akun ini ya. Akun ini aja. Nah, bagi yang nggak punya akun tinggal login aja ya. Nah, saya pilih. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ya, teman-teman. Nah, oke ya. Jadi, tampilannya seperti ini. Ini menu-menunya ya. Ini menu-menunya. Ini ada setelannya juga. Ya, ini setelannya. Oke. Nah, oke. Lanjut. Saya ke kelas ya. Ke kelas lagi. Nah, di sini buat atau gabung dengan kelas pertama Anda ya. Nah, jadi di sini oke. Gabung ke kelas ya atau buat ke kelas. Nah, gabung ke kelas ini untuk mahasiswa atau untuk siswa. Nah, buat kelas ini untuk guru atau untuk tutornya ya atau untuk dosennya. Nah, kita bagaimana cara buat kelas? Ini buat dulu kelas. Nah, oke, ini ada muncul pesan seperti ini. Oke, lanjutkan. Nah, nama kelas. Nah, misalnya kelas A. Oke, bagiannya mungkin nggak perlu diisi. Nama mata pelajarannya apa? Misalnya IPA ya. Nah, ruangnya ruang berapa? Misalnya ruang 1 ya. Misalnya ruang 1. Saya buat aja ruang 1. Buat. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Oke, nah ini kelasnya ya. Nah, what the next classroom? Got it. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, oh ya, mungkin ada yang bahasa Inggris ya akunnya. Jadi, bagi yang ingin mengganti ke bahasa Indonesia ya, jadi teman-teman perlu sini buka ke ini ya, klik ini. Kemudian kelola akun ya, kelola akun. Nah, nanti masuk ke akun baru ya. Bagi yang ingin merubah ke bahasa Indonesia ya, my account. Nah, ini ada ini ya. Sini info pribadi. Nah, kemudian bukan di sini. Data personalisasi. Kemudian saya cek dulu. Ini ya. Preferensi umum untuk web. Nah, ini ganti ke bahasa Indonesia. Kemudian disimpan ya. Nanti disesuaikan aja mau memakai bahasa apa ya. Nanti disesuaikan aja ini. Ya, di sini ya, teman-teman. Nah, oke, nanti dipilih aja ya. Nah, oke, kemudian oke. Nah, kemudian di refresh, di close browsernya, kemudian di jalankan lagi, buka lagi classroomnya. Nah, ini misalnya kelas A ya.
Jadi di sini ini ada tugas kelas. Nah, bagi yang ingin mengasih tugas kepada mahasiswanya, kemudian ini anggota ya. Jadi anggota ini gurunya ya, ini gurunya siapa? Kemudian siswanya. Siswanya di sini ya. Nah, siswanya kan belum ada. Jadi bagi mahasiswa ini join ke kelas ya. Nah, saya buka di akun lain ya. Saya buka di akun lain. Nah, ini saya udah join di akun lain ini Padang Tekno. Saya sebagai mahasiswa di sini dan ini sebagai guru. Ini kan belum ada mahasiswanya. Atau belum ada siswanya ya. Jadi nah, bagaimana cara mahasiswa atau siswa join? Itu klik ini, kemudian gabung ke kelas ya, pilih gabung ke kelas. Nah, kemudian kode kelas. Nah, untuk kode kelas ini itu seluruh guru atau seluruh dosen wajib mengasih tahu ke masing-masing siswa kelasnya. Misalnya kelas A ya, kelas A itu kodenya ini, kode kelas. Jadi ini ya, atau klik tampilkan. Nah, ini ya. Ini yang dikasih tahu ke siswa atau ke mahasiswanya. Kemudian saya coba join di sini sebagai siswa, gabung. Oke, kita tunggu. Nah, saya sudah gabung ya. Nah, sini saya sudah gabung. Di sini coba kita lihat anggota ya. Nah, ada satu orang ya anggota di sini. Dan oke. Nah, bagaimana jika ini bukan ke semua mahasiswa ya, bukan ke semua mahasiswa atau ke semua siswa dikasih kode ini, tapi ke siswa yang bersangkutan aja dengan kelas. Misalnya kelas A khusus dikasih kepada siswa kelas A aja ya. Nah, coba saya buat lagi kelas B ya. Kelas B, saya buat kelas lagi ya. Nah, kalau guru atau dosen ingin buat kelas lagi di sini, klik ini kelas ya, kita kembali ke kelas. Ini kelasnya masih satu dan siswanya satu yang join. Nah, klik lagi buat kelas, misalnya saya buat kelas B. Nah, ini mata pelajarannya matematika, ruangnya ruang 2 misalnya ya. Oke, nah bagian ini mungkin hari Kamis ya, misalnya jam 8 sampai jam 10 ya, jam 8 sampai jam 10. Nah, mungkin itu di sini lebih baik diisi dengan jadwalnya aja. Mana tadi? Saya ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi ya. Kelas B. Mungkin bagian misalnya hari Kamis ya, Kamis jam 8.00 sampai jam 10.30. Ini mata pelajaran matematika. Nah, ini ruang ya. Ruangnya misalnya ruang 2 ya. Ruang 2. Oke, buat kelas. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman caranya. Oke, kita tunggu. Nah, oke ya. Nah, ini kodenya. Oke, nah nanti dikasih juga kode ini ke kelas B ya. Oke, nah jadi bagi ingin balik lagi ke kelas ya, untuk melihat semua kelas, ke kelas. Nah, misalnya ini ya, cara membuat absen ya. Cara membuat absen. Jadi di sini, misalnya kelas A ini kan udah join tuh. Jadi, oke dulu. Nah, jadi buat tugas kelas ya, kemudian buat. Nah, kemudian pertanyaan ya, untuk membuat absen ya, pertanyaan. Nah, pertanyaan misalnya nih, oke aja. Oke. Nah, pertanyaan misalnya absen pertemuan 1 misalnya ya. Nah, ini petunjuk, silahkan isi absennya. Nah, jawaban singkat ini dibuat pilihan ganda. Nah, misalnya opsi satunya absen ya, hadir. Opsi 2 izin ya, izin.
izin ya, mungkin option 3 sakit ya, sakit. Nah, bagi yang nggak mengisi berarti otomatis dia absen ya, atau tidak hadir. Jadi ini nggak perlu diisi, tidak hadir ya. Kemudian, nah untuk kelas apa kita kasih? Nah, bisa untuk kelas A aja atau ke kelas B. Kalau kita klik kelas B, maka dia juga akan ngirim pertanyaan ini ke kelas B. Nah, kemudian ini batas waktu untuk isi absen. Nah, misalnya batas waktunya besok ya, misalnya besok. Nah, kemudian jamnya jam sekian. Nah, poinnya berapa? Misalnya mau ngasih poin, kalau absen biasanya tanpa poin ya, tidak dinilai aja. Nah, kelas A ya. Oke, tanyakan. Tanyakan, klik tanyakan. Oke, nah menambahkan topik. Oke, nah ini absen ya. Jadi saat kita lihat absennya, nah udah diserahkan. Jadi yang hadir kita bisa lihat berapa orang yang hadir, berapa orang yang izin, berapa orang yang sakit. Nah seperti itu. Jadi saya coba mengisi. Jadi mahasiswanya atau siswanya bisa langsung isi absennya di sini, ya. Nah tugas, dia lihat tugasnya. Oh ternyata ada absen ya. Oke, diklik. Nah jadi mahasiswa tinggal atau siswanya tinggal pilih aja mau sakit, izin, atau hadir salah satu ya. Nah langsung serahkan aja, serahkan hadir, kemudian serahkan. Nah serahkan. Oke, nah kalau udah diserahkan otomatis akan masuk lagi ke sini. Saya refresh lagi ini. Udah lihat ya. Nah, hadir satu orang ya. Nah, untuk melihatnya seluruh rinciannya itu di sini ya, dinilai. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini absen ya. Nah, absen. Oke. Jadi seperti itu. Nah, telah diserahkan absennya. Oke, nanti dia akan nambah lagi sini misalnya tugas absen 2 ya. Oke, saya coba buat tugas lagi, tugas baru, misalnya absen pertanyaan. Ini oke. Absen pertemuan 2 ya. Nah, silahkan isi absen. Nah, oke jawab. Pilihan ganda lagi ini dan nilai misalnya absen pertemuan 2, batas waktunya misalnya tanggal 27 jam segini. Oke, silakan isi absen. Opsi 1 hadir, izin, sakit. Nah, misalnya itu. Oke, kita kasih absennya. Nah, jadi saat kita lihat ini kan ada 2 tuh. Nah, kita lihat di nilai. Nah, maka 2 kotak ya, ini absen pertemuan berapa, ini absen pertemuan berapa, dan begitu seterusnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat rekap absennya. Nah, kemudian ini saya sebagai siswa ya. Saya isi lagi absennya. Misalnya saya mau ngisi absen pertemuan 2 itu sakit ya, misalnya sakit. Oke, serahkan, serahkan. Nah, maka terangannya sakit ya. Oke, kita lihat sini. Oke, dia juga udah nyerahkan ya. Nah, kita lihat di tugas kelas. Oke, nanti akan nampak di sini berapa yang hadir, berapa yang izin, berapa yang sakit ya. Nah, berapa orang total yang sudah menyerahkan ya absen. Oke, itu untuk absen. Sekarang kita mungkin guru-guru ngasih materi ya kepada siswanya. Misalnya ini tugas ya, tetap di tugas. Nah, buat. Oke, ini materi ya. Klik materi. Nah, judul misalnya materi pertemuan 1 ya, pertemuan 1. Nah, silakan diisi materinya. Misalnya materinya berupa file ya. Jadi klik ini. Ya, saya siapkan dulu sebuah materi di sini. Misalnya materinya dalam bentuk ini saya jadikan aja sebagai, anggap aja file ini sebagai file materi ya. Nah, sini oke. Ini materi kuliah, materi matematika misalnya ya. Oke. Ini dalam bentuk dokumen ya. Materi
pertemuan 1. Ini juga materi pertemuan 2 misalnya ya. Nah, jadi kalau gurunya mau ngasih apa ya, misalnya deskripsinya silahkan silahkan pelajari materi di bawah ini ya. Nah, tambahkan, nah kalau berupa link video ya, misalnya berupa link video nih ya, kalau berupa link video, nah jadi misalnya videonya dari YouTube kan, misalnya dari YouTube, saya ambil dari YouTube, saya contohkan ya dari YouTube, misalnya belajar aljabar matematika. Nah, anggap aja ini dulu ya. Misalnya materinya ini kan, misalnya materinya ini. Oke, nah jadi yang perlu diambil ini ya, bagikan ya, ambil linknya. Nah, salin ini, salin. Oke, nah kalau udah disalin, oke ini saya stop dulu. Nah, misal kalau udah disalin, nah teman-teman tinggal gini aja, buka ini, nah tambahkan, kalau berupa link ya, link, nah tambahkan ini. Nah, oke, nanti udah masuk ya seperti ini. Nah, kalau berupa file, tambahkan aja file. Nah, tinggal upload ya, upload. Misalnya saya mau cari filenya di sini. Di sini. Mana tadi dia? Materi ya, materi matematika. Nah, ini ya, misalnya filenya materi pertama 1 ya. Oke. Nah, upload. Oke, nah, oke ya. Nah, jadi udah. Sekarang pelajari materi bawah ini. Nah, ini ya. Kemudian ke kelas A ya, tidak ada topik. Ini cuma materi ya. Oke. Nanti materinya itu akan masuk ke tugas ini ya. Tugas ini. Ini saya buka akun sebagai siswa. Nah, ini materi ya. Nanti, nah lihat materi. Jadi untuk siswa atau mahasiswa tinggal lihat materi aja. Oke, nanti dia akan mempelajari ini di rumah ya. Pelajari. Kalau udah dipelajari oleh mahasiswa, nah jadi guru dan atau dosen bisa membuat tugas ya, mungkin tugas kuis atau tugas latihan misalnya. Nah, di sini kita buat lagi. Oke, tugas ya, kita kasih tugas. Nah, oke, misalnya tugas materi 4, misalnya tugas materi 1 ya, tugas pertemuan 1. Nah, petunjuk. Nah, boleh di sini juga isi ya. Nah, misalnya saya buat di sini soal matematika. Nah, soal matematika. Oke. Saya coba cari dulu soal matematika. Oke, agak lelet dikit. Oke. Nah, misalnya ini mana ya? Enggak bentuk tulisan pula dia. Oke, bisa nggak ya ini dikopas? Kita coba dulu. Nah, misalnya ini, kerjakan ini ya. Nah, ini kalau bentuk tulisan ya. Soal latihan matematika SD ya. Nah, anggap aja ini dulu. Oke. Nah, jadi soalnya ini bisa di sini langsung ditulis atau soalnya dalam bentuk video atau dalam bentuk file ya. Jadi sama aja. Nah, kalau udah kerjakan soal di bawah ini ya, teman-teman. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, ini lelet pula dia. Nah, misalnya ini ya, soal matematika, misalnya, nah ini, oke, nah, saya kopas sini,
Oke, anggap aja ini ya soalnya. Nah, di bawah ini misalnya kirim jawaban dalam bentuk PDF ya, nah, atau Word ya, atau Word ya, atau eh, atau Word atau file-file lainnya ya. Nah, nanti ini kan kalau soalnya langsung di sini ya. Nah, bagaimana kalau soalnya berbentuk file? Jadi tinggal tambahkan aja, baik itu berbentuk link atau berbentuk file ya. Nah, gitu. Kemudian, nah, untuk soal ini poinnya berapa maksimalnya? Misalnya 100 ya. Oke, 100. Kemudian, nah, batas waktunya kapan? Nah, hari ini. Jadi nanti kalau melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan uh, mahasiswa atau siswa tetap bisa ngirim, cuman akan ada keterangan terlambatnya berapa menit, berapa hari, atau berapa minggu. Oke, nah, oke ya. Oke, nah, ini topik ya. Misalnya buat topik. Nah, topiknya apa? Misalnya aljabar ya. Aljabar. Nah, misalnya ya, aljabar. Oke. Nah, semua mahasiswa poinnya segini. Oke, tugaskan. Kita tugaskan. Oke. Oke, nah, topik aljabar ya. Nah, tugas 1 ya. Oke. Nah, kemudian bagi mahasiswa itu tinggal lihat di sini. Ada tugas enggak? Dia lihat lagi sini. Mahasiswa. Ada tugas enggak? Nah, tinggal lihat aja di sini. Nah, oh ada tugas. Lihat tugasnya. Nah, lihat tugas. Nah, jadi mahasiswa nanti bacanya. Oke, kemudian dia ngirim tugasnya. Bagaimana cara? Di sini seperti sama sesuai materi. Bagaimana cara kirim tugas? Ya. Nah, cara kirim tugas untuk mahasiswa. Nah, tinggal gini aja. Misalnya dalam bentuk file. Misalnya ini file tugasnya ya. Jawaban tugas pertemuan 1 ya. Misalnya ini. Oke, jadi siswa tinggal tambah atau buat. Nah, tugasnya dalam bentuk file atau link ya, atau dalam bentuk dokumen langsung di sini ya. Misalnya dalam bentuk dokumen. Ya, mahasiswa bisa langsung isi aja di sini ya. Nah, oke. Ya. Ini saya close lagi. Nah, tambahkan atau bentuk file ya, file. Jadi tinggal upload aja. Tinggal upload. Nah, di sini download ya, di download tadi ya. Kemudian nah ini tugasnya, jawaban ya. Oke. Tinggal upload. Oke, maka udah selesai ya. Tinggal di-upload tugasnya. Oke, serahkan ya, serahkan. Oke, serahkan. Nah, jika mahasiswa sudah nyerahkan, nah seperti ini ya. Maka tombol ini ada menjadi tombol batalkan. Ya, jika ada kesalahan dalam pengiriman tugas, bisa mahasiswa membatalkannya, kemudian mengirim ulang lagi ya. Nah, ini tenggat ini adalah batas waktu tenggangnya ya, batas waktu pengumpulan. Nah, kemudian nah kalau tugas ini sudah dikumpul, jadi ini ya sudah dikumpul nah sudah dikumpulkan, sudah diserahkan. Nah, jadi di sini guru itu kan sudah menyerahkan tugas ya. Nah, kita bisa beri penilaian ya. Berapa nilainya? Misalnya nilai siswanya cuma 80 ya. Ketik aja 80 ya. Oke, menyimpan. Oke. Nah, oke, udah 80. Nah, kalau udah tinggal gini aja. Nah, jadi mahasiswa bisa cek berapa nilainya ya. Jadi saya refresh dulu ini. Nah, aljabar ya. Jadi lihat tugas. Nah, oke. Oh, mahasiswa. Oh iya, di sini siswa itu nggak bisa lihat nilainya ya. Jadi
nilai itu khusus untuk guru aja ya, khusus untuk guru aja ya. Jadi di sini dia bisa lihat nilainya berapa ya, 80, si Padang Tekno 80, si A si B berapa nilainya. Kalau di sini mahasiswa itu nggak bisa dia lihat nilai. Nah, tugas ya, lihat tugasnya. Ini cuman poin dari tugas ya yang diberikan guru ya, cuman nggak ada. Oke, nah itu ya untuk mengirim tugas ya. Kemudian memberi nilai, oke udah ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Nah, selain tugas ya khusus guru, saya kembali ke tugas lagi. Ya tadi ya, tugas. Nah, bisa buat, nah misalnya ada kuis ya, tugas kuis. Nah, oke. Oke, ini hapus tugas kuis, judul, tugas, tambahkan. Tinggal pilih link atau file, kemudian tugaskan ya. Misalnya kalau ada kuis ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat untuk tutorial lengkap dari Google Classroom ini. Dan semoga teman-teman semua bisa mengikuti ya. Cara membuat kelas, join kelas, membuat absen, membuat tugas, kirim tugas, dan beri nilai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.